Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seniman Lisa Nurul. Di sini saya akan menjelaskan 3 program, yaitu yang pertama ada program scanner, kemudian ada buffer, dan ada Jobtion. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan program untuk scanner, yaitu formulir pendaftaran akun bank. Ini contoh programnya. Nah, yang pertama, pada bagian atas terdapat page cake akun bank. Ini digunakan untuk mengumpulkan kelas agar program lebih rapi. Kemudian ada import. Scanner digunakan untuk membaca input dari keyboard. Selanjutnya, di dalam kelas format akun bank, terdapat metode utama yaitu main sebagai tempat program dijalankan. Dalam metode ini, saya membuat objek scanner input sama dengan new, scanner system in. Objek ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian, saya mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama, nama untuk menyimpan nama nasabah. Yang kedua, NIK untuk nomor identitas. Yang ketiga, jenis untuk jenis rekening. Yang keempat, setoran awal untuk jumlah uang awal. Yang kelima, ada biaya admin untuk biaya administrasi. Dan yang terakhir, ada total untuk hasil perhitungan saldo awal. Nah, setelah itu, program menampilkan judul, yaitu formulir pendaftaran akun bank. Lalu, program meminta input dari pengguna menggunakan next line untuk data teks seperti nama, NIK, dan jenis rekening. Kemudian next in untuk data angka seperti setoran awal dan biaya admin. Setelah semua data dimasukkan, program melakukan proses perhitungan. Total sama dengan setoran awal dikurang biaya admin. Artinya, saldo awal nasabah adalah setoran awal dikurangi biaya administrasi. Terakhir, program menampilkan output dalam bentuk struk yang berisi nama, NIK, jenis rekening, setoran awal, biaya admin, dan saldo awal. Kesimpulannya, program ini menggunakan scanner untuk input data, melakukan perhitungan sederhana, dan menampilkan hasil dalam bentuk struk. Baik, lanjut yang kedua, ada program Jobtion, yaitu di sini saya membuat formulir pengunduran diri dari kampus. Yang pertama, pada bagian atas terdapat page cake pengunduran diri. Page cake ini digunakan untuk mengelompokkan kelas agar lebih rapi dan terstruktur. Kemudian ada import. Jobtion pen digunakan untuk membuat input dan output dalam bentuk tampilan pop-up. Selanjutnya, di dalam kelas pengunduran diri terdapat metode main sebagai tempat utama program dijalankan. Nah, di dalam metode ini, saya mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama, nama, NIM, jurusan, alasan, semester, pilihan alasan, biaya admin, dan total untuk hasil perhitungan. Kemudian, program melakukan input data menggunakan perulangan do while, contohnya pada nama. Program akan terus meminta input jika kosong, sehingga data tidak boleh kosong. Untuk input digunakan Jobtion pen show input dialog. Selanjutnya, program meminta input semester. Kemudian, karena semua input dari Jobtion pen berupa string, maka perlu diubah menjadi integer menggunakan integer %in. Nah, setelah itu, pengguna diminta memilih alasan pengunduran diri dari menu pilihan 1-4. Yang pertama itu jika memilih 1 alasan ekonomi, yang kedua pindah kampus, yang ketiga masalah kesehatan, yang keempat pengguna bisa mengisi alasan lain atau hal lain. Jika input tidak sesuai, maka alasan akan diisi tidak diketahui. Selanjutnya, program melakukan proses perhitungan, yaitu total sama dengan biaya admin. Artinya, total biaya yang harus dibayar adalah biaya administrasi yang sudah ditentukan. Dan last, program ini menampilkan hasil menggunakan Jobtion pen show message dialog. Nah, output ditampilkan dalam bentuk form yang berisi nama, NIM, jurusan, semester, alasan, biaya admin, total bayar, dan status pengajuan. Kesimpulan dalam program ini yaitu untuk membuat tampilan input dan output berbasis GUI menggunakan perulangan do while dan do while untuk validasi dan suitcase untuk beberapa pilihan. Program ini juga melakukan perhitungan sederhana dan menampilkan hasil dalam bentuk form. Baik, yang ketiga itu ada yang sering kita dengar yaitu buffer. Nah, di video ini saya akan menjelaskan program tentang formulir pengajuan barang gadai menggunakan buffer untuk input data. Pertama, pada bagian atas terdapat page cake gadai. Ini digunakan untuk mengelompokkan program agar lebih rapi. Kemudian ada import,
ada import Java Buffer Reader dan import Java Input Stream Reader. Buffer Reader digunakan untuk membaca input dari keyboard, sedangkan Input Stream Reader berfungsi sebagai penghubung antara input keyboard dengan Buffer Reader. Selanjutnya, di dalam kelas Gade Barang terdapat metode utama, yaitu main. Di dalam metode ini, saya membuat objek Buffer Reader new, Buffer Reader new, Input Stream Reader. Objek ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian, saya mendeklarasikan beberapa variabel, nama untuk menyimpan nasabah, kemudian barang untuk barang yang digadaikan, kemudian nilai taksir untuk nilai barang, kemudian pinjaman untuk jumlah uang yang dipinjam, kemudian ada bunga untuk biaya tambahan, dan total untuk hasil perhitungan. Setelah itu, program menampilkan judul formulir pengajuan barang gadai. Lalu program meminta input dari user menggunakan readline, yaitu nama barang, nilai tafsir, jumlah pinjaman, bunga. Karena Buffer Reader membaca dalam bentuk string, maka untuk data angka seperti nilai tafsir nilai tafsir pinjaman dan bunga harus diubah menggunakan integer per sein. Setelah semua data dimasukkan, program melakukan proses perhitungan, yaitu total sama dengan pinjaman plus bunga. Artinya, total yang harus dibayar adalah jumlah pinjaman ditambah bunga. Nah, last, program menampilkan output dalam bentuk struk, yaitu nama, barang, nilai taksir, pinjaman, bunga, dan total bayar. Kesimpulannya, program ini menggunakan Buffer Reader untuk input data, melakukan perhitungan sederhana, dan menampilkan hasil dalam bentuk struk. Kelebihan Buffer Reader adalah dapat membaca input dengan cepat, tapi perlu konversi tipe data jika ingin mengolah angka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai 3 program yang sudah saya buat. Terima kasih.